Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi pagi ini di acara Kurenungkan Firman-Mu. Biar sungguh-sungguh hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang dipimpin oleh firman Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa kehidupan yang berada di dalam tuntunan Tuhan, pasti hidup Anda akan menjadi berkat. Hidup Anda akan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Makanya itu perlu firman Allah hidup di dalam hidup kita. Sehingga terang firman Allah itu menerangi kehidupan Anda dan saya. Karena itu mari kita merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur biar firman Allah menerangi jalan-jalan kami ya Tuhan. Supaya hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Sertai kami Tuhan di dalam merenungkan firman-Mu sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu itu yang terus kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 16 dikatakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Alkitab jelas berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu itu bercahaya. Saudara, kehidupan kita ini ketika kita ini berada di dalam Kristus, maka saya percaya bahwa karya keselamatan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak boleh berhenti kepada kita. Tetapi hidup yang diselamatkan adalah kehidupan yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Makanya perubahan hidup Anda, pertobatan hidup kita itu akan sangat menentukan bagaimana Allah bisa memakai hidup Anda untuk memenangkan orang lain. Karena itu dengan prinsip ini setiap kita mengerti bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini tidak boleh hanya untuk Anda dan saya. Tetapi hidup kita dipanggil dalam satu panggilan kekal, yaitu apa? Hidup Anda menjadi terang bagi orang lain. Makanya Alkitab jelas berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, kapan terang itu bercahaya di depan orang? Ketika hidup kita itu menjadi teladan. Saudara tahu nggak, perubahan hidup kita itu adalah sebuah teladan yang paling tajam. Lebih daripada sekedar kata-kata kita. Orang melihat bukan sekedar mendengar perkataan kita. Tapi orang melihat bagaimana kita hidup. Makanya disinilah terang itu berfungsi. Terang sekecil apapun itu bisa mengusir yang namanya kegelapan. Karena itu ketika Anda memilih untuk hidup terang, maka hidup Anda itu akan mengusir kegelapan di sekitarmu. Nah, terang itu kapan muncul dalam hidup kita? Ketika terang itu diizinkan mengubah hidup Anda. Perubahan hidup Anda dan saya itu adalah jendela untuk orang lain melihat kehidupan rohani yang sesungguhnya. Saudara, perubahan hidup itu menjadi tujuan penting. Dan perubahan hidup itu adalah sebuah keputusan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang mau mengambil sebuah keputusan. Untuk area ini aku mau berubah. Untuk area ini aku mau berubah. Dan saya percaya perubahan hidupmu itu akan berbicara kepada orang lain. Karena itu penting untuk kita ini mengalami sebuah perubahan. Ingat ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita itu disebut ibadah sejati ketika kita mengalami perubahan. Di mana kita menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Di mana perubahan demi perubahan terjadi dan perubahan itu adalah sebuah keputusan. Ketika Anda beribadah, izinkan firman Allah yang Anda dengar itu menyentuh area-area hidupmu. Di mana mungkin itu adalah kelemahan kita. Di mana disitulah kegelapan hidup kita ada. Tapi ketika firman Allah kita dengar, firman Allah itu mengubah, maka kegelapan hidup kita diubah menjadi terang. Nah, disitulah hidup Anda dan saya akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Amin, saudara. Karena itu penting yang pertama adalah perubahan hidup yang ada terjadi dalam hidup kita. Dan perubahan hidup itu adalah sebuah keputusan antara saudara dan saya. Amin. Lalu yang kedua dikatakan
biar hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Artinya terang yang diperlihatkan, kehidupan yang berubah, itu membuat orang lain bisa melihat terang itu. Karena itu saudara, yang kedua ini, beranilah hidup berbeda. Saudara, berani berhidup berbeda bukan berarti kita aneh, bukan. Tetapi dunia ini telah membawa Anda kepada yang namanya kegelapan. Dosa itu begitu disanjung tinggi. Orang tinggal di dalam dosa itu sepertinya menjadi orang hebat di dunia sekarang. No. Dosa tidak pernah membuat kita hebat. Di dalam Tuhan, kehidupan yang berubah di dalam Tuhan, itu yang hebat. Makanya saudara, terang itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Tapi terang itu harus menyinari kegelapan. Karena itu beranilah untuk hidup berbeda. Berbeda artinya Anda berbeda karena Anda tidak mau kompromi dengan dosa. Kita tidak mau kompromi dengan dosa. Kita mau berjalan lurus. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara, dunia ini kata Alkitab menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Seorang yang melakukan kejahatan pasti dia tahu apa yang dilakukan itu jahat. Seorang pencuri pasti tahu mencuri itu salah. Tetapi karena situasional dia tidak bisa mengalahkan kedagingannya, maka itu diterobosnya. Makanya itu dunia itu menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan dinyatakan. Kebenaran yang dinyatakan lewat hidup Anda itu akan mempengaruhi seseorang. Pasti ada dua pengaruh. Yang pertama, orang itu mungkin tambah marah. Ya, ketika kebenaran dinyatakan, maka yang dosa itu nggak suka. Karena memang kebenaran itu pasti melukai dosa. Jadi kalau Anda hari ini hidup di dalam kebenaran, lalu kebenaranmu itu seperti nampak, bersinar, bercahaya, jangan kaget ya. Ada orang-orang yang tidak suka dengan Anda. Karena apa? Kebenaran itu tadi melukai dosa. Reaksinya apa? Mereka semakin membencimu mungkin. Tapi reaksi yang kedua adalah ini, justru itu adalah jalan untuk melihat, mereka bisa melihat, oh ini hidup yang benar. Ketika apalagi di dalam kebenaran Anda mengalami mujizat Tuhan, Anda mengalami pertolongan Tuhan, mereka akan melihat ini yang benar, justru ini yang benar. Maka hidup Anda detik itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat bahwa terangmu bercahaya dan itu mempengaruhi hidup mereka. Amin saudara. Karena itu yang kedua, jangan takut untuk hidup berbeda. Karena apa? Terang Anda, terang saya harus bersinar menjadi cahaya untuk lingkungan kita. Amin saudara. Lalu yang ketiga dikatakan, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Siapa yang memuliakan orang lain? Lewat hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara tahu nggak bahwa hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang memiliki kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Supaya apa? Dari semua yang terjadi yang kita lakukan, nama Bapa kita di surga dimuliakan. Orang lain akan melihat betapa kekristenan kita itu bukan sekedar beragama, tapi kita hidup di dalam teladan iman, bercahaya buat mereka, supaya dengan satu tujuan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Karena itu saudara, kesempatan baik untuk Anda dan saya dipakai oleh Tuhan. Karena itu berilah dirimu untuk mengalami perubahan, dan perubahanmu itu harus dilihat orang. Hidup berbeda, bukan mau sombong, tidak. Tetapi justru disitulah Anda yang ketiga, memuliakan nama Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan lewat kehidupan Anda. Banyak orang diberkati lewat kehidupan Anda. Karena itu biarlah terang kita bercahaya. Supaya orang lain melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Dan hidup Anda akan menjadi jawaban bagi orang lain. Amin. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, biar sungguh-sungguh terang-Mu ada di hati kami. Kami mau berjalan di dalam terang-Mu ya Tuhan. Supaya apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah itu yang kami lakukan. Dan kami tahu hidup kami akan menjadi jawaban bagi orang lain. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hidup untuk itu kami mau mengalami perubahan. Berkati kami semua supaya kami hidup menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan Allah. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus menyampaikan kebenaran firman Allah buat Anda. Supaya hidup kita terus diisi oleh firman Tuhan. Dan untuk itu hidup kita banyak mengalami perubahan. Karena itu terus ikuti acara Kurenungan Firman-Mu. Tiap hari Senin pagi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Di YouTube KMS Kalimantan.
Ya, yang belum subscribe silakan subscribe supaya Anda terus diberkati dengan acara-acara rohani yang pastinya akan memberkati hidup Anda. Supaya dari hidup Anda nama Tuhan Yesus ditinggikan. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Bye-bye.